Koko sekarang udah mulai sekolah sahabatnya loh. Koko, cepetan. Udah mau mulai sekolah sahabatnya nih. Kok kalau lama-lama aku nggak akan bantu sekolah sahabatnya ya. Oke, siap, laksanakan. Halo teman-teman, kalau pelajaran lalu kita menceritakan tentang Ratu Esther, pelajaran kali ini beda loh. Tokoh kita pada pelajaran ini adalah Ezra dengan judul Memimpin mereka pulang. Dengan ayat inti terdapat dalam Ezra 7 ayat 10. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukan serta mengajarkan ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Nah setelah belajar sekolah sahabat ini, Karen baru tahu loh kalau pendidikan Ezra itu tinggi. Mungkin kalau zaman sekarang udah S3 atau profesor ya. Ya betul betul banget tuh. Ezra yang ternyata punya keturunan Harun ini, dia itu ternyata dulunya tuh seorang imam, ahli Alkitab, dan dia orang bijak di kerajaan Media Persia. Tapi kan tau gak sih apa? Dia udah jabatan segitu ya dia masih nggak puas dong. Gak puas apa tuh? Gak puas kerohaniannya karena dia rindu untuk memperoleh hikmat lebih untuk melaksanakan kehendak Tuhan Wah. Jadi pada pemerintahan kerajaan Artasasta ya, mereka tuh di sana lagi ada namanya pembangunan kayak mesbah, Ka'bah Tuhan gitu. Sama sih kalau di sini kayak lagi pembangunan gereja-gereja gitu. Nah, rajanya itu mempercayakan Ezra untuk memimpin bangsa Israel ke Yerusalem dan untuk mengatur perbaktian di sana juga. Oh, jadi bangsa Israel kayak pulang kampung gitu kan? Iya kayak mudik gitu lah, mudik. Halo, kalian lagi pada ngapain nih? Kayaknya asik banget deh ceritanya. Ada siapa ini? Bunda jadi kepo nih, ngobrolin apa sih? Hehe, enggak, kita cuma lagi bahas cerita tentang Ezra aja. Oh, jadi kalian lagi ngobrolin soal Ezra. Yang ceritanya gimana? Yang ceritanya tentang Ezra itu memimpin bangsa Israel dari Babel ke Yerusalem. Yerusalem. Oh, terus pendapat kalian kayak gimana tuh? Gak tahu. Seperti kayak kalau misalnya kalian tuh pergi jauh dari rumah, terus udah lama, terus kalian akan balik lagi ke rumah, tuh rasanya kayak gimana tuh? Rindu banget rumah. Nostalgia. Home sweet home. Sweet home ya. Jadi mereka juga kayak gitu tuh bangsa Israel. Jadi waktu mereka udah lama tinggal di Babel, terus mau dibawa sama Ezra balik ke Yerusalem, mereka juga kayak gitu rasanya, kayak rindu gitu ya sama kampung halamannya. Oke. Kita balik lagi ke topik Ezra kita tadi ya. Ternyata tahu nggak sih, Ezra ini ternyata dia juga dipercayakan oleh raja untuk memegang keuangan untuk perbaktian di rumah Allah gitu loh. Kayak bendahara. Wow, bendahara. Pasti gak gampang ya. Iyalah, udah jelas itu. Sama aja kayak kita dikasih uang gitu kan, terus Pasti pengennya dijajanin terus. Nah, coba kita tanya ke Bunda nih, yang jangan megang duit terus. Gimana nih caranya supaya kita punya karakter yang bisa dipercaya orang gitu? Oke, jadi ya, jujur. Coba deh kalian baca di 1 Korintus 3:16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Perlu adanya kejujuran. Kalau kita udah jujur, orang akan mulai menaruh percaya sama kita. Nah, yang kedua, ya, kita tuh harus punya yang namanya komitmen. Komitmennya gimana? Apa sih target kita? Kenapa kita harus jujur? Jadi kalau kita udah punya komitmen, begitu kita kayak ada godaan, mau pakai dulu nih uangnya. Tunggu. Jangan. Targetnya uang ini mau dipakai buat misalnya buat beli motor gitu kan. Jadi kita akan terus inget itu. Jadi akhirnya kita bisa menjaga supaya nggak kepake uangnya. Nah, yang ketiga ya, itu adalah kalahkan dulu keinginan dagingnya dengan cara mengundang Roh Kudus hadir ke dalam
hati kita, Surat yaitu Tuhan. rajin apa? Berdoa. Gitu caranya, oke? Oke deh. Mantap. Lah, terus kenapa Ezra yang harus dipilih untuk memimpin bangsa Israel? Kenapa nggak yang lain aja? Pasti jawabannya itu karena si Ezra-nya tuh pinter. Dia tuh ahli Taurat. Dan dia juga imam yang dipercaya oleh raja. Ya kan? Oke. Oleh raja kan? Ya, itu oleh betul, raja. itu betul. Tapi ingat, di atas semuanya itu ya, Tuh ada si tukang. Teng, meng, 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 meng. Oke, kenapa sih harus Ezra yang dipilih, ya kan? Bukan orang lain gitu. Nah, yang tadi Shiloh bilang tuh udah bener. Pasti karena Ezra tuh pintar, bener. Dia juga adalah imam, dia juga ahli Taurat, dan dia dipercaya gitu sama raja. Tapi di atas semuanya itu ya, karena Ezra itu punya misi. Masih ingat nggak misi dia apa? Kalau kalian masih ingat, ayat intinya terdapat di Ezra 7 ayat 10. Nanti kita Dia bahas. punya misi yang mulia, yaitu dia bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya. Nah, itu. kita Serta kok- mengajarkan ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Dia nggak bilang dia pengen punya meneliti Taurat Tuhan untuk dirinya sendiri, enggak kan? Tapi dia bertekad untuk apa? Memberikan ajaran kepada orang Israel. Makanya dia jadi pemimpin. Gitu. Dan Tuhan akhirnya memberikan karunia kepemimpinan sama Ezra. Gitu, dimampukan dia untuk mengajak bangsa Israel untuk menurut ketetapan dan peraturan Tuhan. Wih, mantap dong ya. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian juga pengen jadi kayak Ezra? Semoga pelajaran sekolah sahabat kita hari ini tuh dapat menginspirasi kita kelak menjadi pemimpin-pemimpin yang dapat dipercaya dan jujur, of course. Benar Ya. dong. Semoga kita semua bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat, jujur, dan dapat dipercaya dimanapun itu. Oke teman-teman, tetap stay tune karena pelajaran ketujuh gak kalah serunya loh. Ya kan, Ge? Pelajaran ketujuh kita belajar tentang apa nih? Tentang Nehemia, seorang pendoa. Sayonara. Bye-bye. Dadah. Sayonara Mata Aisyah. Sayonara. Kayak lihat-lihat. Eh.